Di tengah bergulirnya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, salah satu anggota Majelis Hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar selama di persidangan. Hal ini dilakukan untuk mencari keadilan, bukan untuk mengulur waktu proses hukum yang berlangsung. Kita juga permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk mengganti hakim itu, dan tentunya juga untuk kami ajukan juga surat kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, Bagian Pengawasan, juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar mereka juga mengambil sikap pemeriksaan terhadap Pak Binsar ini. Di samping itu kami juga mengadukan ke Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial juga memeriksa perkara ini dan meminta upaya Komisi Yudisial turun tangan mengawasi. Kalau menggantikan dia nggak bisa. Nah, permohonan kepada penggantian kami ajukan kepada Ketua Pengadilan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Binsar kami ajukan kepada KKY. Gitu. Nah, sekarang kami besok mengajukan juga surat permohonan kepada KPK agar KPK juga ingin memantau ini, memantau kasus ini, ya kan? Ya tentu kan kita harus bertanya-tanya kenapa Pak Binsar begitu, kan nggak mungkin nggak ada sebabnya. Ya kami tidak berani menuduh apa-apa. Jadi saya berpikir aja mungkin KPK juga sudah mengawasi, tapi lebih tegas kami akan memohon kepada KPK turun tangan. Menanggapi laporan itu, Binsar menilai hal itu merupakan hak kuasa hukum Jessica. Hakimlah yang memimpin sidang, hakimlah yang menentukan kalau ada suatu pembicaraan di dalam persidangan itu ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain, ya, karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak, ya. Kalau nanti pelanggaran kode etik itu diperiksa, padahal itu belum tentu, ya. Dan ini elastis daripada kode etik itu ada, ya, tidak kaku. Nah, itu nanti persoalannya jadi tertunda dong persidangan ini. Nah, kalau soal saya mau diganti katanya itu sah-sah saja dia melakukan satu permohonan, tetapi itu kan wewenang daripada Ketua Pengadilan. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar. Beberapa hal diantaranya, yakni Binsar sebagai hakim seolah-olah bersikap sebagai jaksa penuntut umum yang memberikan pembuktian. Hakim meminta rekonstruksi persidangan, serta hakim dinilai menyimpulkan dan berpihak. Tim Tihuan mengabarkan. Soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Ada bawa identitas Bapak? Boleh. Ada mau periksa? Tidak. Dari penuntut umum? Cukup ya. Yang itu sekarang nggak hidup. Lepas coba. Kami tidak ada komentar mengenai itu. Cuma kami hanya mohon petunjuk sama yang mulia sehubungan dengan saksi ini. Mohon petunjuk, guidance, petunjuk dari mulia, apakah saksi ini nanti seperti yang mulia sampaikan beberapa waktu lalu adalah membantu kita untuk membuat terang perkara ini. Dan ada juga sebetulnya lah soal ini, atau apakah juga saksi ini diperkenankan untuk mengomentari atau pendapat tentang CCTV itu sendiri. Mohon petunjuk dari mulia. Maksud saya,
Kalau untuk membuat terang, itu pasti kita dukung Yang Mulia, supaya terlihat kejadiannya. Tapi kalau untuk mengomentari, ini kan mungkin jadi tafsir karena kita bisa melihat sendiri. Tapi itu pun kami serahkan pada Yang Mulia petunjuknya. Sebagaimana kewajiban seorang ahli kan untuk memberikan pendapat sebagaimana sumpah yang telah diucapkan ya. Saya pikir sudah paham Bapak sering sebagai ahli? Berulang kali ya. Ya, apabila nanti ada keberatan agar supaya dikemukakan dalam persidangan, baik dari penasihat hukum maupun dari penuntut umum ya. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli ya. Yang Mulia. Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum itu di tahun 2000-an awal kami memulai digital forensik di Indonesia. Dan bisa dianggap kita pionir pengembangan digital forensik di Indonesia di tahun 2000-an. Kemudian di tahun 2007 saya orang Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi internasional di bidang Computer Hacking Forensic Investigator dari ISI Council di New Delhi, India. Kemudian ketika saya mengambil Master of Science di bidang Digital Forensic atau Forensic Informatics dari University of Stratford, UK, Inggris di tahun 2009, saya juga orang Indonesia pertama yang mengambil master degree di bidang digital forensik. Dan di samping melaksanakan pemeriksaan dan analisa digital forensik sehari-hari yang kita mulai jauh beberapa tahun yang lalu, yang kalau di total jumlah evidence yang kita analisis itu sudah lebih dari 2.500 item evidence, baik itu dari komputer, rekaman video, audio, smartphone segala macam, kemudian kasus-kasus baik itu cyber crime ataupun computer related crime ataupun traditional crime itu juga lebih dari 500 kasus yang kita sudah handle. Kemudian di tahun 2012 saya membuat buku tentang digital forensik dengan judul Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer, dan buku itu merupakan buku pertama yang ada di Indonesia yang membahas detail tentang digital forensik yang saat ini menjadi rujukan beberapa kampus di Indonesia. Dan saya juga sering mengajar di banyak kampus baik itu internasional ataupun nasional. Saya juga pernah ngajar di Inggris, menjadi menjadi pembicara pada international conference di sana. Kemudian coba didekatkan ya, kurang keras. Ya, di Indonesia saya sudah sekitar 20 university yang saya datangi, diundang sebagai dosen tamu ataupun dosen kelas yang membahas detail ataupun hands on ataupun hanya sekedar presentasi di bidang digital forensik. Saya juga ngajar di banyak kementerian lembaga termasuk Badiklat Mahkamah Agung, Badiklat Kejaksaan Agung. Saya juga pernah diminta sebagai narasumber di Pradi dan di Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, BPK, KPK, tidak hanya di internal Polri. Kemudian saya juga banyak di komunitas baik itu ISI Council sendiri, ACFI yang bergerak di bidang IT. Kemudian dalam kedinasan, ahli adalah anggota polisi? Iya. Anggota polisi ya? Iya. Pangkat AKBP. AKBP ya. Pernah ngajar di Mahkamah Agung ya? Iya, di Puncak. Berapa kali di sana? Saya pernah ngikuti. Kemudian sehubungan dengan perkara ini, perkara dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, apa yang pernah dilakukan oleh ahli dalam pemeriksaan? Iya, saya bacakan. Ya.
akan bacakan karena saya tidak hafal terlalu banyak evidence yang kita analisa. Kita terima barang bukti elektronik dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa satu unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu. Kemudian terhadap evidence tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki yang resmi. Coba. Iya, oke. Pelan-pelan aja. Oh iya, ya. Oke. Bahwa barang bukti elektronik yang kita terima dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa satu unit flash disk Toshiba 32 GB. Kemudian terhadap flash disk tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki. Oh iya. ya, oke. Jadi ahli pernah memeriksa satu unit flash disk ya? Iya. Toshiba, ya, Toshiba 32 GB. Ya. Terhadap flash disk tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki yang disahkan resmi oleh Peraturan Kapus Lapor Barreskrim Polri nomor 1 tahun 2014. Ya. Dan artinya begini maksudnya. Ya. Ahli periksa di dalam laboratorium itu di setel ya? Waktu Iya. itu di setel ya gambarnya ya? Iya. Nah, mungkin untuk lebih jelas dan supaya terkait antara keterangan atau pendapat ahli dengan gambar yang pada waktu itu apakah dianalisa, diperiksa atau dijadikan pendapat ahli akan kita setelkan dulu lah supaya Ya. nyambung. Oh, iya. Sambil menunggu. Mohon izin yang mulia, berdasarkan standar operating procedure kita, ketika kita terima flash disk itu ada tidak ujuk-ujuk kita langsung periksa yang mulia. Bagaimana? Jadi, terhadap flash disk yang kita terima, kita tidak ujuk-ujuk langsung periksa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kan kita forensik itu berbasis ya, saya, makanya ada tahapannya. sambil menunggu ini mungkin pada saat flash disk ini diterima oleh laboratorium ya. Iya. Itu bagaimana prosedurnya? Ya, Coba. jadi kita lakukan yang namanya forensic imaging dahulu terhadap flash disk. Kita lakukan kalau orang Indonesia bilang tuh cloning, jadi menggandakan isi sektor per sektor flash disk menjadi satu image file, jadi file. Jadi kalau misalnya itu flash disknya 32 GB, kita akan dapatkan image file yang sama persis juga 32 GB. Artinya ditransfer dulu. Bukan copy paste, bukan transfer, tapi penggandaan. Penggandaan ya. Kalau orang Indonesia bilangnya cloning, jadi semacam DNA cloning. Jadi apa adanya, kalau memang di sektor itu ada file A, maka di sektor yang sama juga ada file A seperti itu. Oh, ya. Nah, terhadap Difotokopi lah ya. Kalau semacam fotokopi. Kalau manual ini fotokopi ya. Ya, sehingga betul. sama persis. Iya. Ya. Jadi kalau ya sama persis. Mungkin karena IQ ahli ini tinggi jadi ngomongnya cepat ya. Kita ini nangkapnya jadi ketinggalan kan. Coba yang pelan-pelan. Maaf yang pelan. Iya. Nah, karena dicatat ya. Karena dicatat, yang nyatat nggak terkejar ya. Mohon maaf. Dan terhadap versi tersebut kita lihat Ya. di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Dan yang menjadi pembahasan kita, analisa kita, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah file-file tersebut ada perubahan apa tidak, ada editing apa tidak, ada, kalau istilah kita ada tempering atau tidak gitu. Nah, terhadap file-file tersebut kita lakukan ada 4 metodologi karena ini video forensik. Jadi apakah terhadap basis itu ada perubahan, ada editing atau tidak ya? Iya, betul sekali. Itu oleh ahli bisa diketahui ya? Bisa diketahui. Bisa ketahui dengan metode berapa? Ada 4 metode yang kita mainkan. Metode, ya. Pertama, hash analysis. Itu apa itu? Analisa hash. Analisa hash itu artinya kita menguji integrity dari suatu file. Autentikasi dari satu file. Ya. Oke, jadi bisa kalau ada perubahan kita bisa lihat. Yang kedua, analisa metadata analisis. Maksudnya autentikasi file itu, andaikan file itu terpotong akan kelihatan begitu. Iya, jikalau
jangankan terpotong hanya satu karakter atau satu frame hilang atau satu frame berubah, angka hash yang identik tersebut akan ikut juga berubah. Makanya di dalam dunia digital forensik internasional, hash itu juga dikenal sebagai digital fingerprint atau sidik jari digital. Jadi kalau kita sidik jari kita berubah kan beda lagi gitu. Terus metode yang kedua? Yang kedua metadata analysis, analisa metadata. Coba pelan-pelan yang keras. Analisa metadata. Analisa metadata. Iya. Di analisa metadata sejatinya multimedia files itu ada header di atasnya itu yang menyimpan jadi multimedia file itu ada 3 komponen, ada file, ada atasnya itu header, kemudian di bawah itu ada beberapa bit terakhir itu footer. Nah, di atas inilah yang menyimpan metadata yang terkait dengan rekaman video itu sendiri. Jikalau misalnya rekaman video itu ada perubahan-perubahan, itu juga akan tercatat di atas sana. Makanya kita juga periksa dengan menggunakan teknik metadata analysis. Artinya kalau misalnya berubah ada kontrolnya begitu? Kita tahu kontrolnya. Kita tahu. Ada kontrolnya. Kan scientific. Dan itu juga nggak cukup. Kita tambah lagi metode yang ketiga yang namanya frame analysis, analisa frame. Sejatinya rekaman video itu berupa frame. Ada kalanya 15 frame dalam 1 detik. Frame itu gambar. Jadi gambar istilah dalam multimedia itu frame. Tersusunlah frame-frame gambar-gambar itu ada 15 frame per detik, ada 30 frame per detik, ada 25 frame per detik. Yang ketika dia bergerak terlihatlah satu rekaman video yang utuh. Nah, jikalau ada frame yang dihilangkan, jikalau ada frame yang disisipkan, kita juga akan tahu. Sudah tahu ya? Bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan yang mulia. Yang terakhir itu ada namanya analisa bit rate histogram. Analisa bit rate histogram itu kita menguji transfer bitrate frame-frame ketika dia diakses sama komputer. Dan jikalau misalnya juga di situ ada penyisipan frame atau editing di dalam frame itu sendiri juga akan kelihatan bitrate menjadi tidak seragam. Seperti itu yang mulia. Dan untuk konteks kasus ini, seluruh file yang kita terima dari penyidik dalam bentuk satu flash disk tadi, tidak ada kita temukan adanya editing, tidak kita temukan adanya tempering yang masukin frame di sana atau kita buang frame, tidak ada sama sekali untuk konteks kasus ini. Jadi apa adanya. Flash disk tadi yang saudara analisa tadi ternyata masih orisinil ya? Ya, orisinil ya, menurut ilmu pengetahuan yang saudara yang ketahui ya, betul sekali. Mari orisinil. Kemudian apakah ada lain-lain yang perlu diteliti selain dengan cara selanjutnya ada kegiatan-kegiatan kita yang namanya moment description. The moment description itu kita menggambarkan rangkaian momen yang ada pada rekaman video dengan tekniknya kita sebagai digital forensic analyst, video forensic analyst. Jadi ketika kita menggambarkan momen itu tidak seperti publik melihat rekaman video. Artinya, jikalau misalnya momen-momen tersebut kita lihat gelap, memang dikarenakan pencahayaan yang kurang di sana, kita bisa isi cahaya. Sehingga sesuatu yang gelap itu kita bisa tahu apakah itu. Meskipun mungkin juga tidak bisa maksimal karena terkendala dengan kondisi rekaman video itu sendiri. Tapi secara teori itu juga bisa kita isi cahaya. Kalau misalnya kabur, kita bisa fokuskan supaya bisa kita lihat apa yang ada di sana. Kalau misalnya kita pengen melakukan pembesaran objek, kalau misalnya publik melihat, kalau dibesarkan seperti biasa dia akan pecah karena sejatinya gambar itu tersusun atas piksel-piksel. Nah, kalau misalnya itu dilakukan pembesaran zooming in, maka akan jadi kotak-kotak. Nah, dengan teknik yang kita miliki, metodologi yang kita miliki, tidak akan terjadi kotak-kotak ketika kita melakukan zooming in pembesaran tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, apakah flash disk yang ahli terima waktu itu dalam keadaan disita atau disegel atau bagaimana? Ya, kita ada form penerimaan barang buktinya. Ada. Dan ketika selesai di kita juga kasih form
penyerahan barang bukti. Jadi Barang bukti. kan kita ada namanya dalam dunia forensic science itu ada namanya chain of custody, rantai perjalanan barang bukti yang di kita harus jelas. Jelas. Iya. Bisa ditunjukkan penuntut umum sebelum itu bahwa ada penyerahan barang bukti kepada penyidik waktu itu disita atau digandakan dan sebagainya sebelum kita lanjut pada penilaian gambar. Mengambil master degree di bidang digital forensik, dan di samping melaksanakan pemeriksaan dan analisa digital forensik sehari-hari yang kita mulai jauh beberapa tahun yang lalu, yang kalau di total jumlah evidence yang kita analisis itu sudah lebih dari 2.500 item evidence, baik itu dari komputer, rekaman video, audio, smartphone segala macam, kemudian kasus-kasus baik itu cyber crime ataupun computer related crime ataupun traditional crime itu juga lebih dari 500 kasus yang kita sudah handle. Kemudian di tahun 2012 saya membuat buku tentang digital forensik dengan judul Digital Forensik, Panduan Praktis Investigasi Komputer, dan buku itu merupakan buku pertama yang ada di Indonesia yang membahas detail tentang digital forensik yang saat ini menjadi rujukan beberapa kampus di Indonesia, dan saya juga sering mengajar di banyak kampus baik itu internasional ataupun nasional. Saya juga pernah ngajar di Inggris, menjadi menjadi pembicara pada international conference di sana. Kemudian di Coba didekatkan mic-nya, kurang keras. Ya, di Indonesia saya sudah sekitar 20 university yang saya datangi, diundang sebagai dosen tamu ataupun dosen kelas yang membahas detail ataupun hands on ataupun hanya sekedar presentasi di bidang digital forensik. Saya juga ngajar di banyak kementerian lembaga termasuk Badiklat Mahkamah Agung, Badiklat Kejaksaan Agung. Saya juga pernah diminta sebagai narasumber di Pradi dan di Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, BPK, KPK, tidak hanya di internal Polri. Kemudian saya juga banyak di komunitas, baik itu isi council sendiri, SCFI yang bergerak di bidang IT. Kemudian dalam kedinasan, ahli adalah anggota polisi? Iya. Anggota polisi ya? Iya. Pangkat? Pangkat AKBP. AKBP ya? Pernah ngajar di Mahkamah Agung ya? Iya, di Puncak. Berapa kali di sana? Saya pernah ngikuti. Kemudian sehubungan dengan perkara ini, perkara dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, apa yang pernah dilakukan oleh ahli dalam pemeriksaan? Iya, saya bacakan. Ya. Saya akan bacakan karena saya tidak hafal terlalu banyak evidence yang kita analisa. Kita terima barang bukti elektronik dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa satu unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu. Kemudian terhadap evidence tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki yang resmi. Coba. Iya, oke. Pelan-pelan aja. Oh ya, oke. Barang bukti elektronik yang kita terima dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa satu unit flash disk Toshiba 32 GB. Kemudian terhadap flash disk tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki. Ada mau periksa? Tidak. Dari penuntut umum? Cukup ya.
Yang itu sekarang nggak hidup. Coba ini. Kami tidak ada komentar mengenai itu. Cuma kami hanya mohon petunjuk sama Yang Mulia sehubungan dengan saksi ini. Mohon petunjuk, guidance, petunjuk dari Mulia. Apakah saksi ini nanti seperti yang Yang Mulia sampaikan beberapa waktu lalu adalah membantu kita untuk membuat terang perkara ini. Ada juga sebenarnya lah soal ini, atau apakah juga saksi ini diperkenankan untuk mengomentari atau pendapat tentang CCTV itu sendiri. Mohon petunjuk dari Mulia. Maksudnya kalau untuk membuat terang itu pasti kita dukung Yang Mulia supaya terlihat kejadiannya. Tapi kalau untuk mengomentari ini kan mungkin jadi tafsir karena kita bisa melihat sendiri. Tapi itu pun kami serahkan pada Yang Mulia petunjuknya. Sebagaimana kewajiban seorang ahli kan untuk memberikan pendapat sebagaimana sumpah yang telah diucapkan ya. Saya pikir sudah paham Bapak sering sebagai ahli? Berulang kali ya. Ya apabila nanti ada keberatan agar supaya dikemukakan dalam persidangan baik dari penasihat hukum maupun dari penuntut umum ya. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli ya. Iya, Mulia. Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum itu di tahun 2000-an awal kami memulai digital forensik di Indonesia. Dan bisa dianggap kita pionir pengembangan digital forensik di Indonesia di tahun 2000-an. Kemudian di tahun 2007 saya orang Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi internasional di bidang Computer Hacking Forensic Investigator dari ISI Council di New Delhi, India. Kemudian ketika saya mengambil Master of Science di bidang Digital Forensic atau Forensic Informatics dari University of Stratford, UK, Inggris di tahun 2009, saya juga orang Indonesia pertama yang ya, oke. Jadi ahli pernah memeriksa satu unit flash disk ya? Iya. Toshiba, ya, Toshiba 32 GB. Ya. Terhadap flash disk tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating procedure yang kita miliki yang disahkan resmi oleh Peraturan Kapuslapor Barreskrim Polri nomor 1 tahun 2014. Ya. Dan artinya begini maksudnya. Ya. Ahli periksa di dalam laboratorium itu di setel ya waktu itu di setel ya gambarnya ya. Iya. Nah, mungkin untuk lebih jelas dan supaya terkait antara keterangan atau pendapat ahli dengan gambar yang pada waktu itu apakah dianalisa, diperiksa atau dijadikan pendapat ahli akan kita setelkan dulu lah supaya ya, nyambung. Baik. Sambil menunggu. Izin Yang Mulia, berdasarkan standar operating procedure kita, ketika kita terima flash disk itu ada tidak ujuk-ujuk kita langsung periksa Yang Mulia. Bagaimana? Terhadap flash disk yang kita terima, kita tidak ujuk-ujuk langsung periksa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kan kita forensik itu berbasis sains, makanya ada tahapannya. Sambil menunggu ini, mungkin pada saat flash disk ini diterima oleh laboratorium ya, itu bagaimana prosedurnya? Coba. Jadi kita lakukan yang namanya forensic imaging dahulu terhadap
flash disk kita lakukan, kalau orang Indonesia bilang tuh cloning, jadi menggandakan isi sektor per sektor flash disk menjadi satu image file, jadi file. Jadi kalau misalnya itu flash disknya 32 GB, kita akan dapatkan image file yang sama persis juga 32 GB. Artinya ditransfer dulu, bukan copy paste, bukan transfer, tapi penggandaan. Penggandaan ya. Kalau orang Indonesia bilangnya cloning, jadi semacam DNA cloning. Jadi apa adanya, kalau memang di sektor itu ada file A, maka di sektor yang sama juga ada file A, seperti itu. Nah, terhadap Di fotokopi lah ya. Kalau semacam fotokopi. Kalau manual ini fotokopi ya. Ya, sehingga betul. sama persis. Iya. Ya. Jadi kalau ya sama persis. Mungkin karena EQ ahli ini tinggi jadi ngomongnya cepat ya. Kita ini nangkapnya jadi ketinggalan kan. Coba yang pelan-pelan. Maaf yang pelan. Iya. Nah, karena dicatat ya. Karena dicatat, yang nyatat nggak terkejar ya. Mohon maaf. Dan terhadap flash tersebut kita lihat, di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Dan yang menjadi pembahasan kita, analisa kita, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah file-file tersebut ada perubahan apa tidak, ada editing apa tidak, ada, kalau istilah kita ada tempering atau tidak gitu. Nah, terhadap file-file tersebut kita lakukan ada 4 metodologi karena ini video forensik. Jadi apakah terhadap basis itu ada perubahan, ada editing atau tidak ya? Iya, betul sekali. Itu oleh ahli bisa diketahui ya? Bisa diketahui. Bisa ketahui dengan metode berapa? Ada 4 metode yang kita mainkan. Metode ya. Pertama hash analysis. Itu apa itu? Analisa hash. Analisa hash itu artinya kita menguji integrity dari suatu file. Autentikasi dari satu file. Ya. Oke, jadi bisa kalau ada perubahan kita bisa lihat. Yang kedua, analisa metadata analisis. Maksudnya autentikasi file itu, andaikan file itu terpotong akan kelihatan begitu? Iya. Jikalau jangankan terpotong, hanya satu karakter atau satu frame hilang atau satu frame berubah, angka hash yang identik tersebut akan ikut juga berubah. Makanya di dalam dunia digital forensik internasional, hash itu juga dikenal sebagai digital fingerprint atau sidik jari digital. Jadi kalau kita sidik jari kita berubah kan beda lagi gitu. Terus metode yang kedua? Yang kedua metadata analysis, analisa metadata. Coba pelan-pelan yang keras. Analisa metadata. Analisa metadata. Iya. Di analisa metadata sejatinya multimedia files itu ada header di atasnya itu yang menyimpan jadi multimedia file itu ada 3 komponen, ada file, ada atasnya itu header, kemudian di bawah itu ada beberapa bit terakhir itu footer. Nah, di atas inilah yang menyimpan metadata yang terkait dengan rekaman video itu sendiri. Jikalau misalnya rekaman video itu ada perubahan-perubahan, itu juga akan tercatat di atas sana. Makanya kita juga periksa dengan menggunakan teknik metadata analysis. Artinya kalau misalnya berubah, ada kontrolnya begitu? Kita tahu kontrolnya. Kita tahu. Ada kontrolnya. Kan saintifik. Dan itu juga nggak cukup, kita tambah lagi metode yang ketiga yang namanya frame analysis, analisa frame. Sejatinya rekaman video itu berupa frame. Ada kalanya 15 frame dalam 1 detik. Frame itu gambar, jadi gambar, istilah dalam multimedia itu frame. Tersusunlah frame-frame gambar-gambar itu ada 15 frame per detik, ada 30 frame per detik, ada 25 frame per detik. Yang ketika dia bergerak terlihatlah satu rekaman video yang utuh. Nah, jikalau ada frame yang dihilangkan, jikalau ada frame yang disisipkan, kita juga akan tahu. Sudah tahu ya? Bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan yang mulia. Yang terakhir itu ada namanya analisa bitrate histogram. Analisa bitrate histogram itu kita menguji transfer bitrate frame-frame ketika dia diakses sama komputer. Dan jikalau misalnya juga di situ ada penyisipan frame atau editing di dalam frame itu sendiri juga akan kelihatan bitrate menjadi tidak seragam. Seperti itu yang mulia. Dan untuk konteks kasus ini, seluruh file yang kita terima dari penyidik dalam bentuk satu flash disk tadi, tidak ada kita temukan adanya editing, tidak kita temukan adanya tempering yang masukin frame di sana atau kita buang frame, tidak ada sama sekali. Untuk
konteks kasus ini. Jadi apa adanya. Flash disk tadi yang saudara analisa tadi ternyata masih orisinil ya? Iya, orisinil ya, menurut ilmu pengetahuan yang saudara yang ketahui kan? Betul sekali. Mari orisinil. Kemudian apakah ada lain-lain yang perlu diteliti selain dengan cara selanjutnya ada kegiatan-kegiatan kita yang namanya moment description. The moment description itu kita menggambarkan rangkaian momen yang ada pada rekaman video dengan tekniknya kita sebagai digital forensic analyst, video forensic analyst. Jadi ketika kita menggambarkan momen itu tidak seperti publik. Di tengah bergulirnya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, salah satu anggota Majelis Hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar selama di persidangan. Hal ini dilakukan untuk mencari keadilan, bukan untuk mengulur waktu proses hukum yang berlangsung. Kita ajukanlah permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk mengganti hakim itu, dan tentunya juga untuk kami ajukan juga surat kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, Bagian Pengawasan, juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar mereka juga mengambil sikap pemeriksaan terhadap Pak Binsar ini. Di samping itu kami juga mengadukan ke Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial juga memeriksa perkara ini dan meminta upaya Komisi Yudisial turun tangan mengawasi. Kalau menggantikan dia nggak bisa. Nah, permohonan penggantian kami ajukan kepada Ketua Pengadilan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Binsar kami ajukan kepada KKY. Gitu. Nah, sekarang kami besok mengajukan juga surat permohonan kepada KPK agar KPK juga ingin memantau ini, memantau kasus ini, ya kan? Ya tentu kan kita harus bertanya-tanya kenapa Pak Binsar begitu. Kan nggak mungkin nggak ada sebabnya. Ya kami tidak berani menuduh apa-apa. Jadi saya berpikir aja mungkin KPK juga sudah mengawasi, tapi lebih tegas kami akan memohon kepada KPK turun tangan. Menanggapi laporan itu, Binsar menilai hal itu merupakan hak kuasa hukum Jessica. Hakimlah yang memimpin sidang, hakimlah yang menentukan kalau ada suatu pembicaraan di dalam persidangan itu ada yang tersentuh, ada yang mungkin harus betul-betul kita mengambil satu sikap tegas. Nah, inilah dinamika persidangan. Kita gayanya lain, ya, karakter saya bersidang lain. Saya ceplos-ceplos memang orangnya, tetapi tidak ada bermaksud menyimpulkan itu dan ini, tidak, ya. Kalau nanti pelanggaran kode etik itu diperiksa, padahal itu belum tentu, ya. Dan ini elastis daripada kode etik itu ada, ya, tidak kaku. Nah, itu nanti persoalannya jadi tertunda dong persidangan ini. Nah, kalau soal saya mau diganti, katanya itu sah-sah saja dia melakukan satu permohonan, tetapi itu kan wewenang daripada Ketua Pengadilan. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso yang keberatan atas beberapa sikap dan pernyataan Binsar. Beberapa hal diantaranya, yakni Binsar sebagai hakim seolah-olah bersikap sebagai jaksa penuntut umum yang memberikan pembuktian. Hakim meminta rekonstruksi persidangan, serta hakim dinilai menyimpulkan dan berpihak. Tim Tihuan mengabarkan. Soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Ada bawa identitas, Bapak? Boleh.